Bab 137. Terobsesi dengan ketenaran dan kekayaan. King Zhen tidak menyangka dia akan merindukan Su Xianchu melalui jendela sempit. Baru saja kembali beberapa saat kemudian. Namun, dia bukan seseorang yang memikirkan hal-hal seperti itu. Karena dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Tidak ada gunanya menyesalinya. Ayo masuk benteng, kata King Zhen dengan tenang. Sebenarnya, yang paling harus dia khawatirkan bukanlah Su Xianchu, tapi bagaimana kabut lama dari konsorsium King akan menghukumnya. Atau lebih tepatnya, bagaimana mereka berniat merebut kekuasaannya. Banyak orang di dunia luar berpikir bahwa konsorsium King dipimpin oleh King Zhen. Tetapi pada kenyataannya, dia hanya mengendalikan sebagian dari militer. Karena urusan eksternal konsorsium terutama ditangani oleh King Zhen, orang luar berpikir bahwa King Zhen sangat berpengaruh dalam konsorsium King. Hanya King Zhen sendiri yang tahu bahwa kabut lama dalam konsorsium tidak pernah mempercayainya. Dengan kumpulan dan kumpulan bayangan organisasi yang terus-menerus diganti, wajah konsorsium King adalah satu-satunya hal yang penting bagi kabut lama. Sebuah pepatah yang telah beredar dari konsorsium King berkata, kekerasan hanyalah sarana untuk menjaga ketertiban, itu tidak pernah bisa dipesan sendiri. Petik 2. Singkatnya, sebuah shadow harus tetap tersembunyi daripada muncul di tempat terbuka. Dengan King Zhen mencuri semua pusat perhatian setelah konfrontasinya dengan perusahaan Pyro, dan kabut lama dari konsorsium lama ingin menekan kesombongannya, mereka berbalik untuk menempatkannya di bawah tahanan rumah dan melepaskannya dari semua wewenangnya. Su Men berbisik, "Bos, kita akan melapor ke Departemen Perang besok. Semua orang kita mungkin akan terpisah dan ditugaskan ke pasukan lain." Petik 2. Oke, King Zhen mengangguk dengan acuh tak acuh. Lanjutkan, apakah Anda memiliki kata-kata yang Anda ingin saya sampaikan kepada yang lain? Su Men bertanya, mengapa Anda tidak keluar dari mobil untuk mengatakan beberapa kata kepada para pria? Atau kita bisa pergi bersamamu untuk menjelajahi hutan belantara. Ada banyak dari kita. Dan kita bahkan punya senjata juga. Jadi kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Petik 2. King Zhen tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Banyak dari mereka sedang menunggu untuk dipersatukan kembali dengan istri dan anak-anak mereka di rumah. Tetapi Anda ingin memberitahu mereka untuk kembali ke hutan belantara dan mencoba bertahan di sana. Petik 2. Mereka mau, kata Su Men. King Zhen membuka pintu mobil. Saat dia keluar, semua prajurit di dalam truk pengangkut militer di belakangnya juga turun dari kendaraan mereka. Kota itu tiba-tiba penuh sesak dengan beberapa ribu tentara, mengakibatkan semua pengungsi melarikan diri dengan panik. "Tuan-tuan," kata King Zhen dengan tenang sambil melihat para prajurit di depannya. "Setelah Anda ditugaskan ke pasukan lain, lakukan yang terbaik dan jangan mempermalukan saya." Begitu King Zhen selesai, beberapa ribu prajurit menegakkan punggung mereka dan menjawab bersamaan, "Ya, Tuan." Para prajurit mengerti nasib yang menunggu mereka. Kembali ke kendaraan, King Zhen kemudian masuk ke mobilnya dengan acuh tak acuh. Garnisun yang berdiri di benteng sedikit terkejut setelah menyaksikan adegan ini. Sepertinya tidak ada komandan pasukan konsorsium King berada di dekat yang berpengaruh seperti King Zhen. Setelah memasuki benteng, King Zhen kembali ke villa tempat tinggalnya. Dia mandi dan memakai jas putih baru. Dia meminta seseorang membakar jas lamanya. Begitu kelompok King Zhen memasuki benteng, beberapa tembakan besar konsorsium King dengan penuh semangat mengambil alih komando operasionalnya. Beberapa ribu pasukan kuat dibelah ketika mereka ditugaskan ke pasukan di bawah tembakan besar yang berbeda berdasarkan daftar. Para prajurit di bawah komando King Zhen semuanya veteran pemberani. Sekarang, ketika tembakan besar memiliki kesempatan untuk mengambil alih komando sebagian pasukan ini, tidak ada yang mau membiarkan kesempatan ini lolos. Tapi sepertinya King Zhen tidak keberatan sama sekali. Setelah mandi, King Zhen keluar dari pintu depan villa. Mobil pribadinya yang telah diparkir di pintu sudah pergi. Dia tersenyum. Mereka bahkan mengambil mobilnya. Dia menuju keluar. Tetapi kedua prajurit yang bertugas menjaga menatapnya dengan canggung dan berkata, "Bos King Zhen, Anda tidak bisa meninggalkan rumah. Tolong jangan mempersulit kita." Petik 2. King Zhen mengangkat alisnya. Kabut tua hanya mengatakan bahwa aku tidak diizinkan keluar dari Stronghold 111.
Kapan mereka mengatakan bahwa aku bahkan tidak bisa keluar dari rumah? Apakah seseorang mengada-ada? Jangan khawatir. Aku hanya pergi keluar untuk mendengarkan nyanyian. Siapa di Stronghold 111 yang tidak tahu bahwa saya suka mendengarkan nyanyian? Petik 2. Kedua prajurit itu saling memandang. Bagaimana dia bisa dalam mood untuk mendengarkan nyanyian pada saat seperti ini? Mungkinkah bos terkenal King Zen tidak khawatir tentang situasinya sendiri? Tetapi para prajurit masih tidak minggir untuknya. King Zen tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, sebuah peluru datang entah dari mana dan menghantam trotoar batu nisan di depan kedua prajurit itu. Ada seorang penembak jitu tersembunyi di dekat sana yang melindungi King Zen. Kedua prajurit itu tahu bahwa penembak jitu telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Bahkan jika penembak jitu menembak mati mereka, Dewan tidak akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat pada King Zen atas masalah sekecil itu. Tidak ada yang mau menyebabkan masalah lagi selama penyerahan komando pasukan tempur. King Zen masih menatap dengan tenang pada dua tentara ketika mereka memutuskan untuk mundur. Terima kasih, Bos King Zen, karena menunjukkan belas kasihan kepada kami. Baiklah, jangan khawatir, tidak ada yang akan menyulitkan kalian berdua. King Zen tertawa dan berjalan keluar. Kedua prajurit itu bertanya-tanya tentang hal ini ketika King Zen meninggalkan mereka. Semua orang pernah mendengar dia menyimpan banyak kartu as di sekelilingnya, tetapi tidak ada yang berharap itu benar. Tapi bukankah Dewan merebut otoritas King Zen? Bagaimana bisa ada orang yang masih mau mengikuti seseorang yang tidak disukai dengan konsorsium? Mereka mendengar King Zen bersenandung bahagia saat dia menuju bagian kota yang makmur. Salah satu tentara bertanya ketika King Zen berjalan pergi. Apa yang dinyanyikan Bos King Zen? Aku tidak tahu. Kami bahkan tidak punya uang untuk pergi dan mendengarkan konser. Prajurit lain tidak yakin tentang lagu apa itu. Di malam hari, King Zen duduk sendirian di dalam teater. Semua orang telah meninggalkan tempat itu karena mereka takut dia beracun. Hanya King Zen yang menonton pertunjukan saat para pemain di atas panggung diputar. Dia menyandarkan kepalanya ke salah satu tangannya. Semakin banyak alkohol yang diminum, semakin jelas visinya. Di teater ini, hanya ada suara manis dan sedih melayang ke lampu neon. Rumah pos, persimpangan jalan. Berapa banyak pejabat pergi ke utara dan selatan setiap hari. Promosi membawa sukacita yang tak terhitung. Penurunan pangkat mengirimkan satu rumah dalam keheningan. Ketenaran dan kekayaan selalu cepat berlalu. Hidup terus mengalir dan berkembang. Petik 2. Pada saat ini, seseorang berjalan dari belakangnya dan berkata, King Zen, Dewan memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Mereka meminta Anda menghadiri rapat. Petik 2. King Zen tersenyum. Katakan pada mereka aku tidak akan pergi. Dalam perjalanan kembali dari toko perhiasan, Ren Xiaosu memikirkan rencana masa depannya. Sekarang karena dia tidak bisa menjual emas dalam kepemilikannya dan bahkan mungkin ditargetkan oleh orang lain setiap saat, dia mulai khawatir bahwa dia tidak dapat menukar emas dengan uang tunai. Awalnya, Ren Xiaosu tidak antusias membuka toko karena dia masih memiliki emas. Tetapi sekarang, dia harus mempertimbangkan kembali membuka toko untuk melakukan bisnis lagi. Dia tidak mungkin berharap untuk hidup dengan subsidi yang diberikan oleh sekolah kepada siswa. Kan? Haruskah dia menjual obat hitam? Ren Xiaosu tidak ingin melakukan itu. Lagi pula, itu lebih sulit untuk mendapatkan token terima kasih daripada uang. Ketika dia berjalan, dia tiba-tiba menyadari dia kembali ke toko ketika dia akhirnya melihat ke atas. Tetapi begitu dia datang ke toko, dia melihat Wang Fugui bertingkah mencurigakan ketika dia mempromosikan sesuatu kepada seorang pria. Ketika Ren Xiaosu semakin dekat, dia terkejut melihat itu adalah obat hitam yang dipromosikan. Dari ekspresi Wang Fugui, jelas dia tidak menjelaskan penggunaan obat hitam yang tepat. Terlebih lagi, pria parubaya itu memiliki pandangan tidak senonoh tentang dirinya. Ren Xiaosu merasa sedih. Apakah dia ditakdirkan untuk menjadi pengedar narkoba selamanya? Bab 138, Pyro. Pengedar narkoba itu, ini seringkali merupakan label yang muncul selama diskusi seputar perilaku yang dipertanyakan. Ren Xiaosu tidak bisa menerima ini.
Bagaimana bisa seorang makhluk adikodrati yang muda dan menjanjikan seperti dia diberi label dengan gelar yang tidak layak? Seperti yang dia katakan sebelumnya, kedudukan sosialnya akan menurun jika dia dikenal sebagai pengedar narkoba. Pada saat ini, seorang pria masuk dan berkata, "Dokter, dapatkah Anda melihat apa yang salah dengan saya? Perut saya terus-menerus sakit." Petik 2. Tanpa berpikir, Ren Xiaosu menolaknya. "Kami tidak akan merawat pasien lagi mulai sekarang." Namun, pria itu menjadi tidak bahagia. Dia berkata, "Anda menjalankan klinik. Jadi bagaimana Anda bisa menolak untuk merawat pasien? Apakah Anda tahu siapa saya?" Petik 2. Ren Xiaosu juga menjadi tidak senang. Ada apa dengan perilaku warga di benteng ini? Mengapa mereka semua suka sesumbar tentang siapa mereka saat mereka membuka mulut? Seolah-olah mereka hidup berdasarkan status sosial mereka. Dia menatap pria itu. "Dan siapa Anda?" "Saya Yan Linfeng dari distrik barat." "Pergi saja dan tanyakan siapa saya," kata pria itu dengan jijik. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mendengar suara yang telah lama ditunggu-tunggu dari istana berkata, "Quest, treat a patient." Ren Xiaosu menatap Yan Linfeng dengan senyum lebar. Ayo, ceritakan tentang gejala Anda." Yan Linfeng terpana. Apakah namanya benar-benar efektif? Dia hanya ingin membuat ulah untuk melampiaskan amarahnya tetapi itu cepat mereda. "Perutku tidak enak, rasanya sakit sedikit." Petik 2. Wang tua meresepkan 3 pil antibiotik untuk pasien ini. Ren Xiaosu berkata dengan baik, "Anda menderita gastritis, tetapi Anda akan baik-baik saja setelah minum obat." "Benarkah?" kata Yan Linfeng skeptis. "Ya," kata Ren Xiaosu dengan tegas. "Seperti aku peduli apakah itu nyata. Menyelesaikan pencarian itu lebih penting." Petik 1. Istana tidak memberinya tugas selama belasan hari. Ini adalah awal yang baik untuk hari itu. Saat pria itu mengambil obat darinya, suara dari istana berkata, "Quest selesai." Gulir duplikasi keterampilan dasar yang diberikan. Petik 2. Mata Ren Xiaosu berbinar. Pencarian itu selesai. Ketika Yan Linfeng minum obat dan membayarnya, dia bertanya, "Apakah ada makanan yang harus saya hindari?" "Jangan makan melon pahit," kata Ren Xiaosu dengan linglung ketika dia mulai berpikir tentang gulungan di istana. "Mengapa saya tidak makan melon pahit?" Yan Linfeng terkejut. Ren Xiaosu menjawab, "Karena rasanya tidak enak." Yan Linfeng bingung. Wang Fugui mengirim Yan Linfeng pergi. Ren Xiaosu mendongak dan bertanya, "Apakah kita hanya mendapatkan 2 pelanggan hari ini?" "Yah, tidak juga. Tapi kami tidak tahu bagaimana merawat pasien. Jadi kami hanya meminta mereka untuk pergi," kata Wang Fugui sambil tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas merah dari bawah meja. "Ngomong-ngomong, seseorang mengirimi kami brosur. Silahkan lihat." Petik 2. Apa itu? Ren Xiaosu tidak yakin ketika dia mengambilnya. Tetapi dia terkejut ketika melihatnya. Karena logo perusahaan Pyro dicetak di bagian atas pamflet. Logo perusahaan Pyro adalah api kecil yang tampaknya mewakili kelangsungan hidup peradaban yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ren Xiaosu menjadi serius. Apakah perusahaan Pyro memiliki bisnis di Stronghold 109 juga di sini? Sejak dia keluar dari pegunungan Jing, perusahaan Pyro adalah salah satu organisasi yang paling penasaran dengan Ren Xiaosu. Sampai sekarang, dia hanya bisa berspekulasi tentang perusahaan berdasarkan beberapa kata yang dikatakan Yang Xiaojin. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu tetap waspada terhadap perusahaan. Mungkin itu karena Yang Xiaojin memiliki sikap bermusuhan ketika dia menggambarkan perusahaan Pyro, dan dia mendapat pengaruh. Efektif mulai hari ini, makhluk gaib dapat mampir ke perusahaan kami dan dibayar untuk menyumbangkan darah Anda. Darah Anda akan digunakan untuk penelitian masa depan perusahaan kami dan juga berkontribusi pada kemajuan umat manusia. Selain itu, Anda akan menerima 1 juta yuan dengan imbalan hanya 200 ml darah Anda. Perusahaan kami akan menjaga kerahasiaan informasi pribadi Anda dan menawarkan Anda perlindungan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi. Ada sederetan angka di bagian bawah. Menurut Yang Xiaojin, perusahaan Pyro mengendalikan tempat yang mirip dengan pegunungan Jing. Selain itu, tidak ada gunung berapi di sana, dan dilestarikan dalam kondisi murni.
Saat ini, semua benteng memegang sebagian besar pandangan bermusuhan dari makhluk gaib. Namun, tidak hanya perusahaan Pyro mulai membeli darah makhluk gaib, mereka bahkan secara terbuka menawarkan perlindungan. Wang Fugui memandang Ren Xiaosu dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, apakah Anda ingin mencobanya?" Yan Liu Yuan berjalan di sebelah mereka dan melirik pamflet. "Paman Fugui, ada yang salah dengan perusahaan ini. Adikku tidak boleh pergi ke sana." Petik 2. Benar, Wang Fugui segera mengerti. Mereka menyaksikan sendiri kasus tragis Zhang Baogen dan Chen Wudi. Siapa yang bisa menjamin bahwa perusahaan Pyro ini bertindak dengan niat baik? Bahkan jika perusahaan Pyro bermaksud baik, siapa yang bisa menjamin mereka dapat menjaga kerahasiaan informasi? Jadi mereka lebih suka tidak mendapatkan uang ini jika itu berarti Ren Xiaosu harus mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Namun, Wang Fugui menyadari dari ini betapa sadar Yan Liu Yuan tentang lingkungannya. Sambil memegang pamflet di tangannya, Ren Xiaosu mencoba mencari tahu trik apa yang mungkin dimainkan perusahaan. Pada kenyataannya, Wang Fugui dan Yan Liu Yuan masih belum memahami dunia ini dengan cukup baik. Hanya dengan mengutip eksperimen yang mengerikan itu sebagai contoh, apakah semua subjek tersebut bersedia menjadi eksperimen? Mungkin tidak. Jika perusahaan Pyro berusaha mendapatkan sampel darah makhluk gaib, mereka pasti berpikir untuk mendapatkan informasi genetik. Perusahaan ini sangat ambisius sehingga sebenarnya berusaha mengumpulkan darah semua makhluk gaib di dunia untuk penelitian. Tapi Ren Xiaosu tidak menganggap ini hal yang baik. Dia memanggil Chen Wudi dan memerintahkannya untuk tidak menggunakan kekuatan supernya tanpa seizinnya. Untuk alasan ini, Ren Xiaosu bahkan harus mengancam Chen Wudi dengan mantra sakit kepala sebelum Chen Wudi bersedia berjanji ia tidak akan melakukannya. "Aku tidak pernah menyangka mantra sakit kepala akan bermanfaat," Ren Xiaosu mengeluh. Wang Fugui berkata dengan sedikit penyesalan, tapi sangat disayangkan untuk menyerah pada hadiah yang begitu besar. Menghasilkan uang adalah bisnis seumur hidup baginya. Sangat sulit untuk tidak merasa tergoda ketika dihadapkan dengan janji begitu banyak uang untuk pertama kalinya. Tentu saja, dia tahu prioritasnya. Tiba-tiba, mata Yan Liu Yuan berbinar. Karena perusahaan Pyro ini sangat kaya, mengapa kita tidak melakukan pencurian pada mereka? Ren Xiaosu menendang pantat Yan Liu Yuan. Berkemas dan bersiap untuk pergi bersamaku ke sekolah besok. Petik 2. Oke. Yan Liu Yuan merespons. Ren Xiaosu melirik Yan Liu Yuan. Karena anak ini tumbuh di lingkungan yang sekeras kota, seseorang harus mengajarinya dari waktu ke waktu tentang benar dan salah. Ren Xiaosu memperhatikan serangkaian angka di bagian bawah pamflet. Apa yang mewakili angka-angka ini? Apakah ini kode? Petik 2. Itu seharusnya nomor telepon. Wang Fugui tersenyum dan berkata, "Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa setiap benteng memiliki jaringan telepon. Seseorang dapat mengobrol dengan orang lain meskipun mereka berjarak puluhan kilometer dari satu sama lain. Kami memiliki telepon rumah di toko kami juga, tetapi kami belum menemukan cara menggunakannya." Petik 2. Setelah kelompok pengungsi ini tiba, mereka harus menjelajahi semuanya sendiri. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah dia harus meminta Jiang Wu untuk datang memberi mereka pelajaran tentang tinggal di benteng sehingga mereka semua akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana semuanya bekerja di sini. "Kenapa kita tidak mencoba menggunakan telepon?" kata Yan Liu Yuan bersemangat. Dia berada di usia di mana dia tertarik pada semua jenis hal baru.